Wadidaw, akhirnya kembali lagi manga One Piece chapter 1021 hadir ke tengah-tengah kita semua. Kali ini Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1021 dengan sebuah kata, Iblis. Kali ini tanpa puisi ya Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama, di cover chapter, kita bisa melihat Franky dan Senorfing sedang menangis di sebuah bar dengan bartender macan tutul yang juga menangis. Jadi kangen dengan duel dua pria sejati yang pernah terjadi di Arch Dressrosa. Baik, chapter kali ini dimulai dengan lanjutan chapter sebelumnya, di mana terjadi pertarungan antara Nico Robin dengan Black Maria. Black Maria berbicara kepada Nico Robin bahwa wujud raksasa miliknya pasti tentunya menghabiskan banyak energi. Dan kemudian Nico Robin mengatakan tidak perlu khawatir karena pertempuran ini akan segera berakhir. Widih, boleh juga kata-kata Tante Robin. Berlanjut, Nico Robin menggunakan serangan baru yang disebut Sea Snake atau ular laut atau bunga naga laut dengan menggunakan lengan raksasanya yang merayap seperti ular, kemudian meraih atau menangkap kaki Black Maria. Namun Black Maria menggunakan ujung runcing senjatanya untuk menyerang lengan Robin. Setelah serangan tersebut, Black Maria kemudian menyadari bahwa kerusakan yang terjadi pada tubuh raksasa Nico Robin akan memberikan dampak pada tubuh utama Nico Robin juga. Jadi Black Maria terus merusak lengan raksasa Robin untuk memberikan dampak atau melukai Robin. Kemudian tidak sampai di situ, Black Maria menggunakan ujung kakinya yang memiliki jarum beracun untuk melukai lengan raksasa Robin lagi. Sehingga Nico Robin tidak punya pilihan selain menarik tangannya ke belakang untuk menghindari jarum beracun Black Maria. Pada saat itu, Black Maria menggunakan serangan baru yang disebut Maria Net untuk meluncurkan jaring laba-laba dan meraih lengan raksasa Robin. Dia kemudian menggunakan serangan baru lain yang disebut Oshizumaria untuk menyilangkan lengan utama tubuh raksasa Robin dan membuat tubuhnya tak berdaya. Masih berlanjut, Black Maria memakai tinju jari logamnya yang sebelumnya dia gunakan untuk menghajar Sanji dan mulai meninju wajah raksasa Robin dengan serangannya yang disebut Oiran Knuckle. Pukulan itu mempengaruhi tubuh Nico Robin yang asli, yang pada akhirnya harus melenyapkan Nico Robin raksasa. Kemudian tidak mau kalah dan menyerah, Nico Robin menciptakan 4 lengan raksasa di belakang Black Maria dan mencoba meraihnya. Namun Black Maria menggunakan tekniknya yang bernama Iki Tomaria untuk membuat dinding jaring laba-laba dan memblokir serangan Nico Robin. Selanjutnya Black Maria meminta laba-labanya untuk membakar jaring laba-laba yang ia buat di area tersebut. Laba-laba itu menyemburkan api dari mulutnya dengan teknik Atata Maria atau Flaming Maria dan membakar semua jaring laba-laba sehingga terciptalah dinding api di area tersebut. Setelah itu, Black Maria mengolok-olok Nico Robin. Black Maria berkata, "Aku pikir kau harus mencoba dan memekarkan sesuatu di tempat ini. Meski kupikir tidak ada bunga yang bisa mekar di tengah lautan api." Sembari berbicara, Black Maria menciptakan dan membuat jaring laba-laba di belakang Nico Robin. Black Maria kembali berkata, "Pada akhirnya, kau tak bisa menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat seperti yang kau katakan. Kau datang untuk menutupi kegagalan Kuroashi no Sanji atau si kaki hitam, dan sekarang kamu juga telah kalah. Kalian berdua hanya akan terlihat bodoh," ujar Black Maria sambil tertawa. "Kenapa kau tidak memberitahu dan meminta si tulang untuk memadamkan api lagi?" ujar Black Maria menambahkan. Brook yang mendengarkan percakapan itu menjawab dengan cepat, "Yohoho, sungguh hal yang bodoh untuk dikatakan Black Maria-san. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi dari sana secepat mungkin. Yohoho."
Black Maria terus meninju tubuh asli Nico Robin yang masih tersangkut jaring laba-laba. Black Maria berkata, "Kamu hanyalah alat, Nico Robin. Otakmu adalah satu-satunya hal berharga yang kamu miliki. Jadi tidak perlu lengan atau kakimu, bahkan juga kepribadianmu," ujar Black Maria. Kemudian sebuah kilas balik kecil dimulai di mana Nico Robin mengingat kembali saat dia bersama pasukan revolusioner saat masa time skip. Koala dan Sabo ingin mengajarinya cara bertarung karena mereka tidak akan bisa melindunginya setelah dia pergi. Koala menawarkan untuk mengajarinya Gyojin Karate, sementara Sabo menawarkan untuk mengajarinya Ryushouken atau tinju cakar naga. Hek datang dan mengatakan Koala dan Sabo untuk meninggalkan Nico Robin sendirian karena dia cukup kuat dan dia tidak membutuhkan perlindungan. Nico Robin kemudian memberitahu Koala dan Sabo bahwa dia mungkin ingin belajar sedikit tentang cara menggunakan telapak tangannya. Koala dan Sabo dengan senang hati setuju untuk mengajarinya. Widih, di Combine Lab. Jadi tidak pilih kasih. Ryushouken yang kita tahu guru Sabo adalah Dragon, dan Gyojin Karate adalah milik manusia ikan yang kita tahu yang paling ahli adalah Jinbe. Jadi kedua-duanya aja diambil sama Nico Robin. Mantap. Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Berlanjut, Nico Robin mengingat kembali beberapa kali dia menggunakan telapak tangannya setelah time skip. Seperti ketika dia menggunakan Gigantesco Mano di dasar laut untuk mencegah Sunny menabrak batu. Dan dia berpikir tentang bagaimana pelajaran itu berguna. Ia juga teringat bagaimana Sabo mengajarinya untuk melihat melalui inti targetnya. Sementara itu Koala mengajarinya gerakan rahasia Gyojin Karate. Berlanjut ke cerita, Nico Robin mendapatkan kembali kekuatannya dan menggunakan serangan baru yang disebut Millefleur Gyojin Karate Giganteum. Dia mengirim telapak tangan raksasanya untuk menghantam langit-langit dan menciptakan gelombang kejut seperti pukulan Gyojin Karate untuk menghancurkan seluruh langit-langit. Reruntuhan yang jatuh memadamkan api dan menghancurkan jaring laba-laba Black Maria. Nico Robin kemudian menggunakan teknik baru yang disebut Demonio Fleur untuk mengubah tubuh raksasanya menjadi iblis hitam dengan sayap kelelawar, dengan tanduk dan juga taring. Black Maria sampai terkejut dan berteriak, "Iblis!" ujarnya. Mendengar itu, Nico Robin merespon dengan berkata, "Aku tidak masalah jika harus menjadi iblis, karena ada orang yang membuatku merasa dibutuhkan, dan orang-orang yang mengandalkanku untuk meminta bantuan." Saat dia berbicara, Nico Robin menciptakan lebih banyak lengan di sekitar Black Maria untuk meraih dan menangkapnya. Robin berkata, "Kau bilang tangan dan kaki tidak diperlukan, kan?" Kemudian Nico Robin mengeluarkan jurus atau serangan Grand Jasuzi Clutch, dan seketika Black Maria berteriak, "Ah!" Dalam halaman ganda yang mengesankan, Nico Robin dalam wujud iblis raksasanya mencengkram tubuh Black Maria sampai dia kalah dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Mendengar teriakan itu, bawahan Black Maria mencoba melihat apa yang terjadi. Namun Brook menciptakan dinding es sehingga mereka tidak bisa melewati area lain di ruangan tersebut. Dari sebuah lubang kecil di dinding, mereka melihat Black Maria tak sadarkan diri dan terkapar di tanah. Dan mereka juga melihat wujud iblis Nico Robin. Bawahan Black Maria terkejut. "Iblis," ucap mereka. Sang anak iblis benar-benar menjadi iblis demi sang kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Sang anak iblis telah berubah menjadi iblis cantik berwarna hitam. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah itu Buso Sokuhaki? Jika benar, sungguh sangat keren dan mengesankan perkembangan dari arkeolog tercinta kita. Yos! Kembali ke cerita,
Dinding es mulai pecah, namun sebelum bawahan Black Maria bisa pergi untuk membantu Black Maria, Soul King Brook melangkah dan muncul di hadapan mereka. Di halaman ganda besar lainnya, Soul King Brook menggunakan serangan baru yang disebut Praise The Armes Orchestra, yang dengannya dia menyerang mereka dengan potongan es berbentuk G-Clef untuk mengalahkan mereka semua. Bagi kalian yang tidak tahu, G-Clef adalah lambang musik. Kemudian Brook meraih Nico Robin yang terluka, sementara burung yang juga adalah Maris mengawasi mereka. Widih, keren juga nih Soul King Brook. Dan sedikit membahas karena anggota kelompok bajak laut topi jerami sepertinya kebagian peran melawan dan mengalahkan karakter kuat, mulai dari Nami yang mengalahkan Ulti, lalu Jinbe yang mengalahkan Hushu, kemudian Franky yang mengalahkan Sasaki. Harusnya seorang Soul King Brook yang begitu GG di Arch sebelumnya atau Arch Wolcake Island, atau perannya begitu penting, bahkan sempat solo melawan Big Mom, memang harus melawan karakter penting lain. Jadi siapa kira-kira menurut kalian, Leo? Kalau aku justru berpikiran itu Jack Sang Tandus yang sedang bertarung melawan Inuarashi, yang saat ini memang dekat dengan ruangan tempat Black Maria. Bagaimana menurutmu, Leo? Sembari kita menunggu kebenarannya akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Kembali ke cerita dan berpindah ke pelabuhan Tokage di negeri Wano Kuni. Kapten tercinta kita sedang memakan persediaan makanan untuk waktu sebulan yang disimpan Karibu dalam tubuhnya. Widih, Karibu mantap. Jadi kulkas berjalan. Sebelum berlanjut sedikit membahas tentang Karibu, terlepas apakah dia akan bisa menjadi nakama selanjutnya, yang pasti menurutku dia akan bisa menjadi setidaknya bagian dari aliansi kelompok bajak laut topi jerami, meski tidak secara resmi atau bahkan tidak diakui kapten tercinta kita. Bagi yang merasa itu tidak mungkin, tunggu dulu. Potensinya ada loh. Coba kita bayangkan saat nanti Arch Wano Kuni berakhir. Luffy bersama yang lain tentunya akan menjadi aktor tumbangnya hegemoni dari dua Yonko, yaitu Kaido dan Big Mom. Dan jika pemerintah dunia menganggap Luffy sebagai mata badainya, maka dia tentu akan mendapatkan nama besar yang sama-sama kita tahu dia sudah dapatkan sebelumnya usai mengacak-acak markas Yonko Big Mom. Yap, dia sudah mendapat gelar Goko atau salah satu dari 5 kaisar lautan, meski itu berdasarkan versi media atau Morgan. Nah, coba kita pikirkan, bajak laut mana yang tidak mau berada di bawah naungan kelompok bajak laut yang kuat dan dengan nama yang besar, apalagi itu adalah New World. Karena seperti yang pernah Lau katakan, untuk bertahan di dunia baru atau New World hanya ada 2 cara. Pertama, bertarung dengan Yonko atau kaisar lautan. Yang kedua, beraliansi dengan Yonko atau kaisar lautan. Dan nanti kan Luffy sudah menumbangkan 2 Yonko, jadi setidaknya dia sudah setara. Kemudian jangan lupakan momen saat di Sabaudi, Karibu sempat ada bersama bajak laut yang lain saat Demaro Black atau Luffy palsu mencoba untuk mengumpulkan bajak laut kuat. Lalu statementnya di tambang penjara Udon yang bisa kalian lihat kembali dalam video yang kucantumkan di akhir video, sepertinya sudah cukup menjadi alasan kuat bagi Karibu setidaknya menjadi atau mengakui dirinya sendiri sebagai bagian dari kelompok bajak laut topi jerami. Mana nih pendukung Karibu? Yos! Berlanjut dan kembali ke cerita, bajak laut hati atau kru Lau mencoba bertanya kepada Luffy tentang situasi di Onigashima. Namun Luffy menjawab sambil makan, akibatnya mereka tidak mengerti apa-apa. Berpindah ke sisi lain dari tempat tersebut, Shinobu dan Momonosuke menjauh dari mereka sejenak. Momonosuke meminta Shinobu melakukan sesuatu untuknya. Shinobu berkata, "Aku tidak bisa melakukan itu. Jika saya melakukannya, Anda tahu tidak ada kata mundur atau kembali. Tubuh Anda mungkin berubah, tapi hati Anda akan tetap menjadi anak kecil," ujar Shinobu. Momonosuke berkata,
Tidak apa-apa bagiku selama aku memiliki kesempatan untuk menjadi naga yang lebih besar. Shinobu, tolong gunakan Juku-Juku no Jutsumu untuk membuatku menjadi dewasa. Wadidaw, apakah akan terjadi seperti yang sudah sama-sama kita pikirkan? Momonosuke benar-benar menjadi dewasa dengan wujud naga raksasa juga. Atau justru Oda Sensei membuat jalan cerita di luar apa yang kita perkirakan. Menarik, mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Dan selesai, minggu depan libur. Waduh, libur lagi. Tapi tenang Leo, aku sudah siapkan konten spesial untuk kalian semua. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.